Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji kitab akidah yang ditulis sejak 3 abad Hijriyah. Berarti sekarang sudah 1200 tahun yang lalu, yang berisikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah al-Islamiyah yang tidak tercampuri akidah-akidah yang menyimpang seperti akidah Khawarij, Qadariyah, Rawafid, Mu'tazilah dan yang lainnya. Jadi kita mempelajari akidah sebagai asas dalam kita beragama, karena jika ada orang sholat, puasa, zakat, tapi akidahnya rusak, maka nggak diterima amalan-amalannya tersebut. Contoh, dia masih pelihara tuyul di rumahnya, dia rajin sholat, rajin haji, tapi masih pelihara tuyul, masih percaya sama dukun, masih percaya sama jimat-jimat yang dia gantung depan rumahnya itu, maka percuma dia sholat, percuma dia haji. Paham? Ketika nanti anaknya sakit, dia bawa ke pasandro. Apa dia bilang? Pasandro ya. Pasandro. Dia bawa ke dukun, dijampi-jampi, bukan dibawa ke dokter. Nah, jadi buku ini dikarang sekitar 1200 tahun yang lalu oleh Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Abi Hatim, yang dia ambil dari ulama yang terkemuka pada waktu itu, yang terkenal dengan apa? Abu Hatim sama Abu Razi, Abu Zur'a ar-Razi. Abu Hatim ini nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Abu Hatim namanya siapa? Muhammad bin Idris. Dia seorang ulama yang lahir pada tahun 1195. Kemudian ketika berumur 14 tahun, Pak, Abu Hatim ini sudah mulai mengembara, mencari ilmu ke Irak, ke Mesir, ke Yaman, ke Syam, semuanya dengan jalan kaki. Bayangkan, Pak, perjuangannya orang-orang dulu dalam belajar. Beda dengan sekarang, kita belajar apa? Cukup lihat TV, YouTube, Facebook, nggak perlu jalan kaki sampai ribuan kilo. Tapi yang ada, yang beda apa? Keberkahan. Yang beda apa? Keberkahan. Kita bisa apa? Belajar sambil tidur-tiduran di kasur, sambil ngopi. Tapi dengar telinga kanan, iya kalau tembus ke telinga kiri. Paham? Kadang mantul ya. Masuk kanan, keluar kanan lagi. Nah, itulah. Dengan mudahnya wasilah belajar sekarang, Pak. Tapi itu kadang apa? Kurang barakah nasengugi. Kurang apa? Kurang barakah. Kurang berkahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini nama aslinya Ubaidullah ibnu Abdul Karim, guru dari Imam Muslim. Jadi Imam Muslim belajar langsung ke ini Abu Zur'ah ar-Razi ini. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, sunan-sunan yang lainnya itu belajar ke Abu Zur'a ar-Razi. Kedua-duanya lahir di daerah Marwa atau Roi, daerah Iran sana. Dulu Iran itu, Pak, terkenal dengan daerah apa? Daerah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama-ulama sunnah banyak sekali yang lahir dari sana. Imam Muslim, Abu Zur'a ar-Razi ini, kemudian Abu Hatim. Tapi sekarang
setelah ditaklukkan oleh Khomeini, jadilah Iran itu negara Syiah. Jadi apa? Negara Syiah. Yang menuduh bahwa Jibril salah alamat menyampaikan wahyu. Seharusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali. Ini disampaikan kepada Muhammad. Dia dianggap apa? Jibril salah alamat. Memang Ayu Tinting salah alamat? Enggak, Jibril sudah pas dalam menyampaikan wahyu. Bahkan mereka menganggap bahwa Ali itu sebagai Tuhan. Ini keyakinan-keyakinan orang Syiah. Yang di sana tidak ada satupun masjid ahlu sunnah di Iran itu, Pak. Kalau ada dihancurkan. Yang ada hanya masjid-masjid Syiah. Nah, matnu aslus sunnah wa i'tiqaduddin. Jadi kitab ini judulnya apa? Aslus sunnah wa i'tiqaduddin. Aslu secara bahasa maknanya adalah asas atau dasar. Paham? Jadi rumah atau bangunan pasti ada pondasinya kan Pak ya? Nah demikian juga kita kalau belajar ilmu agama, ilmu apa saja mulai dari dasar-dasarnya. Nah kitab ini adalah dasar-dasar dalam pembahasan akidah. Seorang guru juga harus paham siapa yang diajarkan. Kalau yang diajarkan adalah pemula, ya sudah diajarkan dasar-dasar. Seperti bayi, kalau dikasih nasi goreng, coto Makassar, man rasa bayi kan? Tapi dikasih apa? Makanan yang layak bagi dia. Nah seorang guru seperti orang yang menyuapi makanan. Dilihat siapa orangnya. Kalau orangnya masih kecil, jangan dikasih makanan yang berat-berat. Gak sanggup nanti. Jadi kalau kita sebagai orang yang baru belajar, maka usahakan belajar yang dasar-dasar. Kemudian memahami ungkapan-ungkapan yang ada di buku tersebut. Sunnah itu Pak tergantung dalam pembahasan apa. Kalau sunnah dalam pembahasan akidah, itu maknanya adalah lawan dari bid'ah. Paham? Lawan dari bid'ah. Kalau dalam pembahasan fikih, sunnah itu maknanya adalah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu namanya apa? Sunnah kalau pembahasan fikih, sholat, puasa, zakat dan lainnya. Tapi kalau pembahasan dalam akidah, sunnah adalah lawan dari bid'ah. Wa i'tiqaduddin, dan keyakinan dalam agama. Jadi kitab ini membahas tentang i'tiqad, keyakinan. Keyakinan itu Pak di dalam hati yang direalisasikan dengan perbuatan. Paham? Tapi keyakinan atau akidah itu bisa benar, bisa salah. Paham? Contoh kalau saya meyakini ini bahwa tisu ini adalah obat panu. Boleh saya meyakini ini Pak? Boleh. Ini saya yakini bahwa ini adalah obat panu. Obat kurap. Jadi saya gosok-gosok di panu saya, hilang panu saya. Paham? Kalau orang Bugis biasanya apa? Songkok apa yang hitam itu Pak? Kalau dikena cacar atau apa digosok-gosok. Itu keyakinannya kalau digosok-gosok lenyek ya Nunda, lasana. Maka ini adalah keyakinan. Tapi keyakinan itu butuh dibuktikan benar atau salahnya. Kalau Bapak meyakini bahwa ketupat yang digantung-gantung di depan pintu rumah itu, itu bisa menolak bala, bisa mengusir setan, maka itu adalah akidah Bapak. Paham? Benar atau salahnya kita lihat lagi. Paham? Kalau Bapak meyakini bahwa ayat-ayat kursi atau surah Yasin yang dipajang-pajang di ruang tamu biasanya itu
Kalau kita yakini bahwa ini kalau setan mau masuk nggak jadi masuk. Kalau lihat apa? Surah Yasin ini atau ayat kursi ini. Paham? Berarti ini adalah keyakinan. Keyakinan itu bisa benar, bisa salah. Orang-orang Hindu meyakini Pak bahwa mereka itu tak kalah mati, itu nanti reinkarnasi lagi. Hidup lagi ke dunia dengan bentuk yang lain. Dengan sifat yang lain, dengan keadaan yang lain. Kalau kita orang Islam, kalau sudah mati nggak ada lagi kehidupan kembali ke dunia. Paham? Ini keyakinan kita. Hidup hanya sekali di dunia, nggak ada lagi kehidupan berikutnya. Nah, jadi akidah Islam Pak atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengarah kepada rukun iman. Ini catat baik-baik ini bahwa seluruh pembahasan akidah, kitab apa saja itu semua mengarah kepada apa? Rukun iman. Rukun iman ada berapa jumlahnya Pak? Ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini semua mengarah kepada 6 hal ini. Jadi Bapak belajar kitab apa saja, semua mengarah kepada pembahasan rukun iman. Apakah itu kitab Tauhid, Aqidah Wasithiyah, Ushulus Sunnah, Imam Ahmad, Safariniyah, Tadmuriyah, semua kitab-kitab itu mengarah kepada pembahasan rukun iman. Coba baca Bimran. Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Sa'altu Abi. Darus kepengen bukin Daris ada nih. Abu Sifa. Zur'ah radhiyallahu anhuma an madhahabi ahli sunnati fi usulid din wa ma adraka alaihi ulama fi jami'il ansari wa ma ya'taqidani min dhalika faqala adrakna al-ulama'a fi jami'il ansari Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan fakana min madhhabihim. Stop dulu. Kata Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Ini anak dari Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Sa'altu Abi, aku bertanya kepada bapakku, Abu Hatim, wa Aba Zur'ah dan Abu Zur'ah, ulama hadis yang terkenal di zaman itu, di abad kedua Hijriah. An madhahibi tentang madhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam usuluddin. Usuluddin ini maknanya Pak adalah pokok-pokok dalam agama. Yang jika seseorang menyelisihi satu saja dari usuluddin, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah atau dianggap Ahlul Bid'ah, kelompok sesat. Paham? Ini namanya usuluddin. Pembahasan-pembahasan akidah. Wa ma adraka dan apa yang keduanya jumpai dari kalangan ulama-ulama fi jami'il ansar, di berbagai negeri-negeri. Wa ma ya'taqidani dan apa yang keduanya yakini dari hal itu. Jadi karena bapaknya sama Abu Zur'ah
seorang ulama yang mengembara di berbagai kota dan negeri untuk mencari apa? Mencari hadis. Paham? Mengembara dengan jalan kaki, Pak. Ada juga ulama yang tidak melakukan rihlah, mencukupkan hanya di negerinya saja. Seperti Abdul Razak, itu hanya mencukupkan di negeri Yaman. Asy-Syaukani itu hanya mencukupkan di negeri Yaman. Kalau sekiranya di negeri kita sudah cukup, ya sudah, nggak perlu lagi apa? Melakukan rihlah perjalanan. Faqala, lalu keduanya bersepakat menyebutkan tentang akidah yang mereka jumpai. Adraknal ulama, kami menjumpai ulama-ulama fi jami'il ansar, di berbagai negeri-negeri. Hijaz, Hijaz ini Pak daerah Arab Saudi dan sekitarnya. Ini namanya apa? Hijaz. Irak, daerah Irak. Mesir, daerah Mesir. Wasyam, Syam ini masuk di dalamnya Turki, Suria. Nah, ini apa? Syam. Yaman, Yaman ini di sampingnya Arab Saudi. Nah, ini semuanya apa? Negeri-negeri Islam yang menyebar ulama di sana. Fakana min madhabihim, adalah madhab mereka. Madhab itu Pak maknanya adalah tempat kembali suatu pendapat. Itu namanya apa? Madhab. Ai madhaba ilaihi, apa yang mereka kembali kepada suatu permasalahan. Baca Pak Imam. Annal imanah stop dulu. Nah, ini akidah yang pertama yang beliau paparkan dan disepakati oleh ulama-ulama ahlu sunnah, yaitu al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Paham? Ucapan dan perbuatan. Apa tujuannya ini Pak? Tujuannya bahwa iman itu tidak cukup hanya pembenaran dalam hati, tapi harus direalisasikan dengan perbuatan. Kalau kita yakini bahwa Allah ada, maka bagaimana bentuk keyakinan kita? Kita harus taat. Bagaimana taat kita? Kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ya sholat, ya tidak berbuat dusta dan yang lainnya. Paham? Ini semua bagian dari iman. Kita meyakini bahwa Rasul itu ada, maka kita membenarkan apa yang disampaikan Rasul, menjalankan perintah-perintah Rasul. Paham? Jadi iman qaulun wa amal. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Apa ucapan dengan lisan Pak? Zikir, kemudian dakwah, berkata yang baik. Ini namanya apa? Qaulun bil lisan, ucapan dengan apa? Dengan lisan. Ada kira-kira qaulul qalbi, ucapan hati? Ada ucapan hati, tapi tidak bisa direalisasikan. Paham? Contoh, kita menokok-nokok tapi dalam hati. Paham? Kita ghibah tapi dalam hati. Maka la yata'assar, tidak berdampak keburukan. Paham? Demikian juga kalau kita zikir dalam hati Pak. Ada orang kalau sambil naik mobil itu pencet-pencetin terus di tangannya itu. Lagi ngapain Pak? Lagi zikir. Mana kok nggak ada suaranya sedikit pun? Zikir dalam hati. Ini nggak dianggap. Paham? Nggak dianggap. Jadi qaulul qalbi itu apa? Tidak dianggap kebaikan maupun keburukan. Paham? Sampai dia realisasikan. Wa amalun, amal ini meliputi apa?
amalul lisan, amalul qalbi. Apa kira-kira amalan hati, Pak? Amalan hati itu ikhlas, kemudian takut, berharap, tawakal, kemudian khosyah, roja. Ini adalah amalan-amalan hati. Paham? Amalan-amalan hati. Amalul jawari, amalan anggota tubuh. Apa contohnya? Salat, haji, puasa, paham? Menyingkirkan duri dari jalan. Ini semuanya adalah amalan anggota tubuh. Intinya bahwa apapun bentuk perbuatan di dalam agama kita, Pak, itu semuanya adalah iman. Tak kala Rasulullah menyebutkan bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah, iman itu ada 73 cabang lebih. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan al-haya'u, rasa malu, syu'batu minal iman, bagian dari iman. Coba kita perhatikan, Pak. Ucapan la ilaha illallah, perbuatan menyingkirkan, kemudian rasa malu, ini muncul dari mana? Dari dalam hati. Menyingkirkan duri dari jalan, ini dilakukan oleh anggota tubuh kita, kan? Mengucapkan la ilaha illallah, ini diucapkan apa? Lisan kita. Maka semua ini adalah iman. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Contohnya, Pak, kadang kita itu malas beramal. Berarti iman kita lagi turun itu. Paham? Kalau iman kita lagi ngecas, lagi naik, pasti kita semangat itu. Semua sunnah-sunnah kita kerjakan. Paham? Semua kita lakukan. Ini lagi apa? Lagi naik-naiknya iman. Tapi ingat bahwa keyakinan yang benar, seseorang itu, Pak, imannya turun naik. Paham? Tidak ada seseorang itu yang imannya naik terus, nggak ada. Sebagaimana ucapan orang, seharusnya hari ini lebih baik, hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Nggak ada. Mungkin kita hari ini hari ini begini, besok berkurang, besoknya lagi bertambah. Paham? Ini adalah keyakinan yang benar, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Paham, Pak? Bertambah dan berkurang. Wa yazdadul ladzina amanu imana. Orang mukmin itu bertambah keimanannya. Sesuatu yang bertambah pasti juga mengalami apa? Pengurangan. Jadi ungkapan ini, Pak, iman adalah qaulun dan amal, bertambah dan berkurang. Ini menyelisihi dua kelompok besar dalam permasalahan iman. Apa itu? Murji'ah. Yang mereka mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu senantiasa sempurna. Paham? Tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu, kata Murji'ah, cukup pembenaran dalam hati. Tidak perlu direlasikan dengan perbuatan. Kalau biasanya orang-orang awam yang terjangkiti penyakit Murji'ah ini, Pak, tak kala dia menyingkap rambutnya, nggak pakai kerudung, terus kita katakan, pakai kerudung. Yang penting kan hatinya baik. Paham? Percuma kamu pakai kerudung kalau hatimu buruk. Paham? Yang penting hatinya baik. Pernah dengar seperti ini, Pak, ucapan perempuan? Ini adalah akidah Murji'ah yang mengatakan bahwa cukup di iman saja, nggak perlu dilakukan dengan perbuatan. Paham? Cukup dengan
dengan iman pembenaran dalam hati saja. Padahal apa yang nampak di luar itu menunjukkan apa yang ada di dalam. Paham? Apa yang ada di luar itu menunjukkan apa yang ada di dalam, Pak. Idza fasadat fasadal jasadu kullu wa idza salahat salahal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Jadi jika yang di dalam ini rusak, pasti yang di luaran itu rusak juga. Itu enggak mungkin. Enggak mungkin di luarannya jelek, di dalamnya bagus, enggak mungkin. Orang Bugis biasanya, Pak, kalau ada acara nikahan, itu buat kue barongkoh. Tahu barongkoh? Barongkoh itu filosofinya menunjukkan bahwa orang Bugis itu apa yang ada di luar itu juga yang ada di dalam. Paham? Itu kita lihat barongkoh itu, Pak. Bungkusannya daun pisang, isinya di dalamnya pisang. Paham? Itu filosofinya apa? Taugi orang Bugis. Bahwa apa yang ada di luar, saya nggak sembunyi-sembunyikan, itu sama dengan apa yang ada di dalam. Begitu juga dalam hal permasalahan akidah. Kalau akidah kita benar, Pak, pasti akan nampak juga pada zahirnya. Enggak mungkin di dalamnya baik, di luarnya jelek, itu enggak mungkin. Pasti akan berdampak jelek pula di luarannya. Jamilul badani, jamilul tahurul qalbi. Indahnya di luaran itu menunjukkan sucinya apa yang ada di dalam hati. Ini kelompok yang pertama, Pak. Namanya apa? Murji'ah. Yang tidak menganggap bahwa iman itu tidak perlu ada amalan. Cukup pembenaran dalam hati. Yang kedua, Khawarij. Khawarij ini menganggap bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, Pak. Satu kesatuan. Jika hilang satu, maka menjadi kufur. Menjadi kufur. Ketika ada orang melakukan minuman keras gitu, atau mencuri, maka langsung mereka keluarkan. Keluarkan dari apa? Dari agama Islam. Maka jangan heran, Pak, banyaknya di Indonesia ini tukang-tukang bom bunuh diri, ya kan? Tukang ledakan ini dan itu tanpa melihat ini muslim atau non muslim, pokoknya diledakkan saja. Itu karena keyakinan mereka bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar mereka anggap kafir, halal darahnya ditumpahkan. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwa amalan itu yatajazza wa yataba'at. Amalan itu terbagi-bagi, ya, dan saling ada yang tinggi dan ada yang rendah, bukan satu kesatuan. Nah, baca Pak Imam. Nah, wal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Ada Al-Quran, Pak? Kita ambilkan Al-Quran dulu satu. Nah, coba perhatikan nih, Pak. Ini kan Al-Quran, ya, yang jadi kitab suci kita. Ini Al-Quran. Perhatikan ini Al-Quran terdiri dari sampul, kertas, dan tinta. Paham? Sampul, kertas, dan tinta plus ada pembatasnya ini. Paham? Ini Al-Quran terdiri dari ini. Yang mana firman Allah di sini, yang mana kalamullah di sini? Kalamullah itu yang ditulis ini. Yang ditulis, yang dibaca, yang didengar, yang dihafal. Ini namanya apa? Kalamullah, firman Allah. Yang mana Allah berbicara dengan Jibril pakai suara yang terkandung makna. Paham?
terkandung suara dan terkandung makna. Ingat ini Pak ya. Orang bicara itu ada suara dan ada maknanya. Kalau ada orang bicara nggak ada suara, bagaimana kira-kira? Paham? Ada suara tapi nggak ada maknanya, itu kayak sapi. Paham? Ada suara tapi nggak ada maknanya. Ini seperti bahimah, bahimatul an'am. Sapi, kambing, ayam, kucing. Nah, ini ya apa? Bahimah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak kala berbicara itu ada suaranya dan ada maknanya. Disampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Muhammad menyampaikan kepada sahabat. Kemudian dibukukan, jadilah kitab seperti ini, namanya Mushaf Utsmani. Karena dikumpulkan di zaman Utsman bin Affan. Paham Pak? Ini keyakinan kita. Keyakinan Islam. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Bagian dari Allah. Yang kita harus muliakan. Yang kita harus imani perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, cuma ada kelompok yang muncul di zaman abad kedua Hijriah, yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah sesuatu yang diciptakan. Paham ini Pak? Sesuatu yang diciptakan. Sama dengan tehel, sama dengan dinding, sama dengan kipas angin. Sama dengan manusia yang lain. Ciptaan-ciptaan yang lain. Paham? Sama dengan ciptaan yang lain. Ini adalah akidah yang menyimpang. Akidah yang sesat. Imam Ahmad tak kala diuji, kebetulan pemerintah waktu itu Pak, penasehatnya adalah orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Seperti yang diciptakan ini. Akhirnya Imam Ahmad tetap bertahan dengan keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Karena siapa yang enggak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk pada waktu itu akan dibunuh, akan dipenjarakan, akan disiksa. Ketika Imam Syafi'i ditanya, apakah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Kata Imam Syafi'i melakukan hila Pak. Nih. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran, seluruhnya ini makhluk. Kata Imam apa? Kata Imam Syafi'i, seluruhnya ini makhluk. Selesai kan? Imam Syafi'i apa? Inginkan apa? Tangannya kan? Jari jemarinya. Bukan Al-Quran, bukan Suhuf, bukan Taurat, Injil, Zabur, bukan itu. Tapi yang dia inginkan adalah tangannya. Ini namanya hilah. Lain zahirnya, lain batinnya. Bukan bohong ini. Paham? Lain yang dia inginkan. Nah, tapi Imam Ahmad rela mempertahankan akidahnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Akhirnya dia ditahan puluhan tahun, disiksa, dicambuk, setiap hari dicambuk di dalam penjara. Jamaahnya datang ngajak Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kita demo aja, kita kudeta aja pemimpin. Jangan. Biarlah saya bertahan. Nggak mau. Karena kudeta, ngajakin demo, aksi damai dan yang lainnya itu merusak. Dia rela bertahan, mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal Qur'anu kalamullah ghairu makhlukin bi jami'i jihatihi. Bukan makhluk dari segala sisi. Paham? Dari segala sisi. Apa sih buruknya Pak kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk?
Apa kira-kira buruknya? Minimalnya kita samakan dengan dinding, kloset dan yang lainnya. Meskipun kita buat nanti kloset itu dari lembaran-lembaran Al-Quran di mari gagah. Paham? Karena sama dengan yang lainnya. Kayu daun sama. Kalau kita yakini Al-Quran adalah makhluk, kita jadikan Al-Quran itu sebagai lantai rumah kita, gak ada masalah. Kalau kita yakini itu adalah makhluk. Ini ya keburukan yang pertama, Pak. Keburukan yang kedua, kalau kita meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, itu kita tidak peduli lagi dengan isinya. Kan di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan, ada kisah-kisah. Paham? Maka kita tidak perlu lagi. Siapa ini? Paham? Nggak mungkin sesuatu yang dikatakan makhluk terkandung di dalamnya perintah, larangan, kisah-kisah, menceritakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rob kalian, aku adalah Tuhan kalian. Nggak mungkin kan? Nggak ada makhluk yang bicara seperti ini. Tapi alhamdulillah fitnah seperti ini tidak ada di zaman kita. Yang ada di zaman kita ini apa? Fitnah TikTok. Fitnah media sosial. Kita enggak terfitnah dengan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Baca Pak Imam wal qadarah. Nah, stop dulu, Pak. Qadar atau takdir, kalau orang Bugis bilang apa? Toto ya. Toto. Takdir kita. Ingat, Pak, perhatikan baik-baik ini, takdir itu adalah rahasia Allah, sirrullah. Paham? Takdir itu adalah sirrullah, rahasia Allah. Kalau rahasia, boleh nggak kira-kira ditanya-tanya, Pak? Kalau Bapak punya rahasia nih, boleh nggak orang lain tuh nanya-nanya, kamu apa sih rahasiamu? Ngapain kamu nanya-nanya rahasiaku? Nah, demikian juga takdir, Pak. Nggak boleh kita nanya-nanya. Buktinya seperti ini, Pak. Kalau kita ditakdirkan susah hidupnya, kena sakit terus, musibah terus, Bapak nggak boleh nanya-nanya. Kenapa ya? Aku dikena sakit terus. Anak-anakku ditabrak motor, istriku begini dan begini, aku aja yang ini. Kenapa ya kayak gini Allah? Nggak perlu. Karena kalau Bapak nanya-nanya terus, itu nanti berujung kepada mengingkari ketentuan Allah. Paham? Yang Anda dituntut hanya dua hal dalam permasalahan takdir ini. Apa itu, Pak? Anda bersabar atau bersyukur. Paham? Kalau Bapak istrinya meninggal dunia, terus Bapak menganggap ini adalah kebaikan, maka Bapak sujud syukur. Alhamdulillah, mate beneku, dia negagan nokok-nokok. Paham? Kalau kematian istri Anda itu adalah nikmat, maka Bapak sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu musibah, Anda bersabar, tahan diri. Jangan melakukan gerakan dan ucapan menunjukkan Bapak tidak ridho. Hanya ini saja yang dituntut, Pak, terhadap takdir. Tapi Bapak harus meyakini apapun yang terjadi, baik atau buruk, semuanya takdir ilahi, ketentuan Allah yang pasti terkandung hikmah di dalamnya. Paham? Nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Kalau nanti tahun 2024 yang terpilih adalah penjahat, ya orang jahat yang terpilih, Pak. Kira-kira itu takdir Allah nggak? Iya, ketentuan Allah. Kalau penjahat yang jadi presiden kita, maka apa yang kita lakukan? Kita bersabar. Nggak boleh gibah sana, ceritakan sana, demo, kudeta, nggak boleh. Bersabar. Kalau sekiranya yang terpilih nanti orang baik,
mengedepankan Islam, perbaikan, mengutamakan rakyat, mengabdi untuk rakyat dan yang lainnya, semuanya untuk rakyat, kemaslahatan rakyat, maka Bapak harus kenduri. Paham? Buat acara sebagai bentuk rasa syukur. Karena baiknya pemimpin akan berdampak pada baiknya rakyat. Paham Pak? Kalau ulama kita menyebutkan, kalau sekiranya saya punya doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah, pasti saya peruntukkan buat pemimpin. Karena dengan baiknya pemimpin, maka akan baik pula rakyat dan negara. Masih ada waktu kah? Berapa menit lagi? Hah? Berapa? Jadi itu tentang takdir, Pak. Takdir ini sangat penting sekali untuk kita pelajari. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan menjelaskan secara terperinci. Karena banyak juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, bahkan di dalam Al-Quran itu Pak, orang-orang musyrik menyembah patung itu berdalil dengan takdir. Kalau Allah nggak kehendaki, kita nggak mungkin seperti ini. Ini kan sudah dikehendaki oleh Allah. Paham? Benar nggak kira-kira kalau ini Pak? Saya ini mencuri, ini totok dari Allah. Takdir dari Allah. Benar? Benar kan? Iya benar. Tapi saya tonjok kamu, saya gebukin kamu, ini juga takdir dari Allah. Paham? Kenapa giliran berbuat maksiat dalilnya takdir? Coba datang ke masjid, alhamdulillah saya sholat, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bersedekah, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tak kala nanti si caleg-caleg ini enggak terpilih, terus dia bilang gara-gara masyarakat ini enggak pilih saya, akhirnya saya enggak jadi anggota dewan. Dia salahkan masyarakat. Kenapa tidak menyalahkan diri Anda? Kenapa Anda tidak dipilih? Mungkin karena kurang amplopnya, kurang bantuannya ke masyarakat, kurang tebal amplopnya dibagi-bagikan, akhirnya masyarakat nggak mau memilih. Karena itu bukan jadi patokan. Sebesar apapun amplop Anda ditebarkan di tengah masyarakat, belum tentu mereka memilih Anda. Tapi semuanya itu adalah ketentuan atau takdir ilahi. Nah, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.